Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Ida Ambarwati, Vicky Clarissa Jenny Damara, dan Yudinta Aprilia yang akan melaporkan laporan Anjang Karya 2020. Jadi, apa itu Anjang Karya? Anjang Karya adalah suatu mata kuliah wajib bagi mahasiswa teknik kimia semester 5 dalam rangka meraih gelar kesarjanaannya, yaitu bentuk studi dengan melihat langsung pabrik-pabrik industri. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengetahui proses-proses yang telah terjadi pada industri kimia dan mengkaitkannya dengan materi yang telah dipelajari. Dari tahun-tahun sebelumnya, Anjang Karya dilakukan secara rombongan. Namun, berbeda dengan tahun ini, mengingat adanya COVID-19, kami perlu menerapkan protokol kesehatan yang salah satunya adalah social distancing dengan tidak bersalaman, berkumpul, berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak, dan sebagainya. Maka dari itu, pelaksanaan Anjang Karya dilakukan dengan cara mahasiswa berkelompok maksimal 5 orang mengunjungi pabrik di daerah masing-masing. Yang akan dibahas di sini adalah profil pabrik, selanjutnya deskripsi proses, penutup, dan lampiran. Yang pertama adalah latar belakang pendirian pabrik. Produksi alkohol di Desa Begonang dimulai sejak tahun 1940-an, yakni saat zaman penjajahan Belanda secara turun-menurun hingga saat ini. Awal mula pembuatan adalah untuk minuman ciu dengan kadar 35% dan diproduksi oleh penduduk secara sembunyi-sembunyi. Pada zaman dahulu, ciu lazim hadir dalam penampilan kesenian Tayu. Pada tahun 1972, mulai dikembangkan sebagai alkohol medis. Terdapat dua kecamatan yang dikenal sebagai daerah penghasil ciu, yaitu Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Purwokarto. Di daerah Bekonang, paguyuban diketuai oleh Bapak Sabaryono dengan 50 pengrajin ciu, sedangkan di daerah Purwokarto diketuai oleh Bapak Sri Purnomo dengan 92 pengrajin. Di daerah Bekonang, perizinan dan legalitasnya sebagai pembuatan alkohol medis untuk kesehatan, namun sejak dulu daerah ini lebih dikenal sebagai pembuatan minuman keras atau ciu. Bapak Sabaryono mengarahkan pengrajin ciu dari tingkat kabupaten desa Begonang untuk membuat alkohol medis, bahkan bahan bakar bioetanol. Seiring berkembangnya industri alkohol di desa Begonang, maka Dukuh Sentul ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai sentra industri alkohol. Alkohol yang diproduksi terbuat dari tetes tebu yang diperoleh dari limbah sisa pabrik gula yang ada di Pulau Jawa. Untuk mendapatkan produk alkohol yang baik, maka digunakan tetes tebu dari pabrik yang pengolahannya menggunakan proses sulfitasi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, yaitu Anbar. Selanjutnya, lokasi pabrik. UMKM ini terletak di Dukuh Sentul, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Desa Bekonang tak di dataran rendah yang memiliki luas 225 hektar dan beriklim tropis. Desa Bekonang terdiri atas 4 lingkungan kebayan, 12 RW, 36 RT, dan keberadaan industri alkohol terletak pada Dukuh Sentul dan Dukuh Sembung Kulon. Selanjutnya, bahan baku dan produk. Baku utama ada 4, yaitu tetes tebu atau molase, air, Saccharomyces cerevisiae, dan sodium metabisulfit. Untuk bahan baku alternatif, yang pertama ada singkong, 2 ubi kayu, 3 nira kelapa, 4 sorghum. Sementara produk yang dihasilkan adalah ciu dengan kadar 30% sebanyak 50 liter, kemudian didestilasi kembali hingga diperoleh kadar 70% yang layak digunakan dalam dunia medis. Limbah hasil penyulingan dimanfaatkan warga sekitar untuk membuat pupuk organik dalam bentuk cair, dinamakan pupuk ciunik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yunita Aprilia. Baik, selanjutnya yaitu mengenai deskripsi proses. Berikut merupakan cuplikan dari tahapan proses pembuatan alkohol di Bekonang.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep tahapan pembuatan alkohol. Yang pertama yaitu adalah tahap penyiapan bahan baku. Nah, dalam tahap penyiapan bahan baku ini yaitu digunakan tetes tebu, yaitu tetes tebu disimpan untuk mendapatkan kondisi yang maksimum dalam pembuatan yeast, yaitu dengan penyesuaian pH, konsentrasi gula, dan pemakaian nutrien. Nah, pada tahap ini tetes tebu ditampung dalam wadah seperti kolam sedalam 2 meter. Tahapan yang kedua yaitu pembuatan biokatalis Saccharomyces cerevisiae. Dry yeast dikembangbiakan dalam tangki seeding dengan penambahan nutrien yaitu KH2PO4 dan Na3PO4. Nah, pada tahapan ini dilakukan untuk memperbanyak sel yeast yang akan digunakan dalam fermentasi alkohol dan berlangsung dalam kondisi aerob. Yang ketiga yaitu tahap proses reaksi dan fermentasi. Nah, dalam tahapan ini bahan baku molase disiapkan dengan komposisi molase sebanyak 60%, air sebanyak 30%, selanjutnya yaitu ada ragi aktif sebanyak 10%. Dipompakan ke dalam mixer, yaitu drum besar, untuk dilakukan pengenceran molase menjadi larutan glukosa sebesar 50% berat. Nah, dalam fermentasi alkohol ini dibutuhkan dalam kondisi anaerob, hingga diharapkan sel yeast dengan pengubahan tetes tebu yang mengandung gula menjadi alkohol dalam rentang waktu 5-7 hari. Nah, dalam tahapan ini berlangsung reaksi yaitu glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida serta 2 ATP. Selanjutnya, yang terakhir adalah tahap pemurnian produk. Nah, dalam pemurnian produk ini dihasilkan yaitu alkohol dengan konsentrasi rendah yang disebut dengan CU atau bir. Selanjutnya, untuk meningkatkan konsentrasi alkoholnya, diperlukan proses distilasi bertingkat. Nah, dari hasil drum fermentor dipompakan untuk menuju proses penyulingan. Proses penyulingan dibakar dengan kayu dan serbuk kayu. Pada proses pertama, yaitu dilakukan penyulingan terhadap larutan 200 liter hingga menghasilkan 60 liter alkohol dengan kadar 30-37%. Setelah itu ditambahkan sodium metabisulfit, yaitu caustic soda sebagai katalis pengisah air dengan alkohol murni, serta membuat tebu menjadi lebih enak. Kemudian larutan 60 liter disuling sehingga menjadi 30 liter alkohol dengan kadar 75%, yang diberi spiral pendingin agar panas limbah yang dihasilkan dari proses penyulingan menjadi berkurang. Selanjutnya, tahapan yang terakhir yaitu penyulingan kembali hingga kadar alkohol menjadi 90%, di mana hanya tersisa 24 liter dan disiapkan untuk dipasarkan. Nah, dalam tahapan penyulingan tersebut, maka dapat diketahui bahwa hanya 40% dari bahan tetes tebu yang hanya siap dipasarkan sebesar alkohol berkadar 90%. Berikut merupakan blok diagram proses dari pembuatan alkohol, yaitu dengan bahan baku molase disiapkan sebagai bahan baku, melewati penyesuaian pH, konsentrasi gula, pemakaian nutrien, lalu dilanjutkan pembuatan biokatalis, lalu dilanjutkan dengan fermentasi. Selanjutnya dihasilkan larutan cius sebanyak 200 liter, dilakukan penyulingan pertama, yaitu pembakaran dengan kayu bakar serta serbuk kayu, lalu dihasilkan alkohol 60 liter dengan kadar 30-37%, dilanjutkan penyulingan kedua, hingga didapatkan alkohol sebesar 75%, dilanjutkan penyulingan kedua, hingga didapatkan alkohol 24 liter sebanyak dengan kadar 90%. Nah, berikut merupakan peralatan proses yang digunakan dalam pembuatan alkohol di daerah Bekonang. Yang pertama adalah drum plastik. Di sini drum plastik digunakan sebagai tempat proses fermentasi, proses pendinginan setelah penyulingan, dan bak penampungan hasil. Selanjutnya ada drum pemasak, yaitu digunakan sebagai tempat penyulingan. Selanjutnya ada selang plastik untuk dialirkan hasil penyulingan ke drum pendingin. Selanjutnya ada pompa air, yaitu sebagai tempat mengalirkan air ke pendingin. Selanjutnya ada alkohol meter, yaitu alat untuk mengukur kadar alkohol, dan yang terakhir adalah kondensor atau pendingin, yaitu berupa spiral yang dimasukkan ke dalam tangki air. Nah, beberapa alat proses di sini masih termasuk konvensional karena dalam daerah Bekonang ini pembuatannya masih sederhana sekali.
Selanjutnya, penutup. Yang pertama, ada kesimpulan. Kelompok 16 Anjangkarya Mahasiswa Teknik Kimia Angkatan 2018 telah mengunjungi sebuah UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah yang berlokasi di Dukuh Sentul, Desa Bekonang, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. UMKM yang dikunjungi merupakan UMKM yang memproduksi alkohol sebagai produk akhir. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 19 November 2020 dari pukul 13.00 sampai 15.30 waktu Indonesia Barat dengan jumlah peserta sebanyak 3 mahasiswa. Kedua, ada saran. Dalam pelaksanaan Anjang Karya, perencanaan tujuan pabrik sebisa mungkin lebih awal direncanakan, sehingga dapat melakukan follow-up secara berkala untuk menghindari terjadinya kesalahan. Perencanaan juga harus matang mungkin, sehingga memungkinkan adanya backup pabrik apabila terjadi penolakan terhadap pabrik yang dituju. Di samping itu, komunikasi untuk jadwal pelaksanaan kunjungan juga harus dikoordinasikan sebaik mungkin. Yang terakhir ada lampiran. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Anjang Karya yang dilaksanakan pada UMKM Alkohol di Sukoharjo. Dimulai dari penyerahan surat serta proposal dan juga mengisi daftar hadir, kunjungan ke pabrik, foto bersama, serta penyerahan vendor dan kenang-kenangan. Sekian presentasi dari kelompok ini. Maaf bila dapat kesalahan dan semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.